Halo semuanya, sehat kan? Semoga kita diberi kesehatan untuk menjalani hidup. Kali ini Mimin akan menceritakan anime berdasarkan game online Korea Selatan Closer. Menceritakan kisah siswa SMA yang tergabung dalam Black Lamp, regu Onion yang aktif di New Seoul. Anime adaptasi dari sebuah game MMORPG online. Inilah kisah Closer di New Seoul. Gerbang misterius di seluruh planet ini dibuka dan melepaskan monster dimensi di seluruh dunia. Tidak ada taktik yang berpengaruh pada gelombang dimensi monster yang keluar dari gerbang. Kota demi kota hancur tanpa ampun. Pembukaan gerbang dimensi tidak hanya menyebabkan kerusakan. Kekuatan psikokinetika yang terbangun juga memungkinkan minoritas kecil manusia untuk mendapatkan kekuatan psikis yang luar biasa. Dengan para pejuang psikis ini, pemerintah di seluruh dunia mampu mengubah gelombang perang dengan monster-monster ini. Setelah kerugian yang tak terkatakan, orang-orang di bumi berhasil menutup gerbang. Karena mereka telah menutup gerbang, para paranormal ini pun dimulai yang disebut Closer. Dan invasi monster dimensi diberi nama The Fifth Dimensional War. Dan saat itulah gerbang dimensi di seluruh dunia mulai bergetar, mempengaruhi serangan di bumi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Terlihat timer seperti alat peledak yang mulai berjalan menuju angka 0. Ternyata kotak timer itu adalah bagian dari eksperimen. Eksperimen ini membuat manusia bertemu dengan penghakiman sesungguhnya. Terlihat seorang pria dengan cahaya hitam dan tak begitu nampak jelas raut wajahnya. Pria itu mengeluarkan tenaga yang menjadi cahaya ungu bulat yang semakin membesar dan membuat pria itu masuk dalam cahaya tersebut. Hingga nampak bangunan berupa tower-tower dengan gemerlap cahaya lampu sorot dan bintang di langit. Scene berganti di sebuah mall besar yang banyak pengunjungnya. Ada yang menjelaskan bahwa sejak 18 tahun yang lalu, manusia menghadapi bencana besar, di mana kita semua harus melawan makhluk asing dari dimensi lain. Sayangnya umat manusia masih lemah, tanpa senjata atau teknologi canggih untuk melawannya. Di tengah keputusasaan tersebut muncullah harapan. Panjangnya ceramah yang disampaikan membuat para pengunjung merasa bosan. Ternyata diketahui sang pengisi di panggung tersebut adalah Seoul Billy, sedangkan para pengunjungnya adalah Closer. Para manusia yang dinobatkan dapat menghadapi dan melawan monster-monster jahat dari dimensi lain. Kali ini menceritakan awal mula terbentuknya tim Black Lamp. Langit kota terlihat cerah. Terlihat Sehali sedang berjalan dan bermain game. Dan melewati taman yang ternyata adalah Seolbi duduk di sana. Seha yang masih asik berjalan dengan gamenya, disapa langsung oleh Seolbi. Ia mengenalkan diri sebagai ketua tim Black Lamp. Ia menyapa duluan karena Seha merupakan partnernya nanti. Sayangnya Seha tak memberikan feedback baik ke Seolbi. Ia justru tetap berjalan meninggalkan Seolbi dan fokus pada gadgetnya. Karena tak mendapatkan respon yang baik, akhirnya Seolbi angkat bicara. Ia memperingatkan Zeha agar tak bersikap seperti itu, apalagi menganggap Black Lamp Team sebagai wahana latihan saja. Ia mengingatkan bahwa tim inilah yang pertama berhasil melawan para dimensional monster. Justru karena itu, Zeha tak ingin jika nanti sudah bergabung dengan tim Seolbi, saat dewasa hanya akan bekerja di Union saja. Padahal ia ingin hidupnya berjalan normal seperti biasanya. Sedangkan Seha sendiri adalah pengguna Phase Power yang bertugas untuk melindungi umat manusia, utamanya dari serangan para monster. Walaupun Seolbi sudah menjelaskan, namun tetap saja Seha enggan bergabung menjadi tim Black Lamp.
Seha menyarankan Seulbi untuk mencari orang lain saja menjadi anggotanya, karena ia sudah bosan menjadi closer. Penolakan ini membuat Seulbi mengatakan bahwa Seha adalah orang yang egois dan manja, yang langsung mendapat respon dorongan dari Seha. Kembali ke Union, Seulbi melaporkan bahwa mulai hari ini, ia akan bertugas pada pengendalian dimensi di New Seoul, di mana ia dibantu oleh Kak Kim Yoo Jeong sebagai agen pembina. Yoo Jeong juga mengenalkan Seulbi dengan Lee Bitna dari divisi teknologi Union, yang nantinya akan membantu mereka dalam sesi latihan. Seulbi sempat menganga melihat sosok Lee Bitna ini, karena terlihat sangat cantik dan seksi dengan dada yang ranum. Wow! Mereka saling menyapa. Walaupun sangat mencolok pandangan Seulbi ke Bitna, namun Bitna berharap pakaian tak mengganggu mereka untuk saling berkomunikasi. Lalu Seulbi salah fokus dan berjalan ke belakang Bitna. Ada sebuah alat yang bisa memprogram virtual reality. Mengetahui hal itu, Bitna merasa terharu tak menyangka ada yang tahu program dan alat yang dibuatnya. Tetapi ya namanya cewek, jadi kalau disanjung jelas berbunga-bunga. Alat canggih itu berbeda dengan yang ada di akademia. Apalagi alat tersebut belum bisa digunakan oleh tim Seulbi karena baru saja ia ditolak secara terang-terangan oleh anggota timnya. Padahal Seha sudah memiliki fase power sejak kecil. Mungkin karena hal inilah yang membuatnya tak memiliki banyak teman dan menjadikannya trauma. Mau tak mau, Yoo Jeong harus menyerah mengajak Seha untuk bergabung di Black Lamp Team kali ini. Seulbi langsung menghubungkan apa yang dikatakan Seha. Pantas saja ia tak mau bergabung dengannya, dan terlihat tak ingin memiliki kekuatan yang didambakan banyak orang. Karena ada beban dan trauma yang harus ia tanggung. Lalu saatnya Seulbi masuk ke ruangan pemrograman virtual reality karya Bitna. Setelah selesai melakukan aktivitas, maka Seulbi akan berteleportasi ke dimensi lain. Seulbi sendiri memberanikan diri untuk berada di dimensi lain sendirian tanpa teman. Ia yakin ia pasti bisa. Di dunia yang baru terlihat bangunan yang tinggi menjulang koko khas Korea. Di Union tiba-tiba terjadi gangguan pada listrik dan jaringan yang membuatnya tak bisa akses layanan yang terhubung dengan Seulbi. Hal ini juga membuat Seulbi terasa seperti hologram. Ia tak bisa lagi berkomunikasi dengan Yoo Jeong atau Bitna. Sedangkan di Union sendiri, Bitna dan Yoo Jeong kebingungan akan kendala ini. Setelah dianalisa oleh Bitna, hal ini disebabkan oleh dimensional monster yang menghancurkan pembangkit listrik. Namun laporan di story gelombang terlihat dalam kondisi normal. Tak ada closer juga yang berada di lokasi pembangkit listrik. Yoo Jeong melihat tubuh Seulbi yang terkulai lemas tak sadarkan diri berada di kursi program. Ingin rasanya segera menyusul anak itu dan menyelesaikan masalah ini. Sayangnya jarak Union dengan lokasi pembangkit listrik adalah 1 jam perjalanan. Sekilas dalam beberapa part ia terpikir oleh gambaran Seha. Akhirnya terpaksa Yoo Jeong menghubungi Seha untuk meminta bantuannya karena ada 1 nyawa yang perlu ia selamatkan. Yoo Jeong juga berjanji setelah ini, ia tak akan menghubungi Seha lagi untuk bergabung dengan timnya sebagai closer. Masih belum menjawab, tiba-tiba di luar rumahnya, sudah ada orang suruhan Yoo Jeong yang menjemputnya. Agen Ran Sean Weo dari bagian transportasi siap menjalankan tugas. Namun Seha make sure bahwa hanya menyelamatkan nyawa saja kan? Setelahnya bebas. Yes. Yoo Jeong menjawab dari ujung telepon. Wush, seketika agen Ran melaju dengan motor. Justru ini yang membuat Seha hampir mati karena dibawa was-was ngebut oleh Ran. Baru di pertengahan jalan Seha memilih berhenti dan muntah sehabis-habisnya. 하면 되는 거죠? 늦게 약속해 제발 나가요. Namun Ran menunjukkan di seberangnya, pembangkit listrik dibuat berantakan oleh para monster. Seha dan Ran langsung menuju lokasi pembangkit listrik.
Tanpa tendang aling-aling ia langsung mengeluarkan pedangnya. Melawan satu persatu monster yang menyerang dengan situasi yang sudah tidak kondusif. Banyak api di mana-mana. Tujuan Seha adalah menyelamatkan orang yang tak diketahui namanya, yang terjebak dalam program virtual reality. Lokasi berpindah ke rumah sakit, terdengar suara Bitnan yang menggebu-gebu, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan nyawa Sheolbi. Sedangkan Sheolbi sendiri benar-benar tergolek lemas tak berdaya. Sheolbi melihat sosok pria tampak belakangnya sedang dirayu oleh Bitnan dan Yu Jeong agar bersedia bergabung dengan tim Black Clam. Namun pria itu nampak menego agar bisa berhenti kapanpun jika mau. Ternyata pria itu adalah Seha. Seha sendiri nampak berat menolak permintaan Yu Jeong dan Bitna. Sebenarnya ia salah fokus ke dada ranum milik Bitna. Ya mau gimana lagi, Seha kan cowok. Sheolbi yang tersadar membuat Yu Jeong dan Bitna langsung mendekatinya. Ia meminta maaf sekaligus menceritakan kronologisnya, termasuk siapa yang berhasil menyelamatkannya. Yes, tak lain dan tak bukan adalah Seha. Yu Jeong juga menyarankan Sheolbi untuk berterima kasih pada Seha. Karena mereka sudah sepakat untuk menjadi satu tim, maka akhirnya mereka akan mendapat materi di Union. Belum juga mulai materi inti, Sheolbi dan Seha sudah adu mulut perkara Seha yang malah asik main game. Yu Jeong belum apa-apa sudah pusing sendiri dengan pasangan ini. Sheolbi terbangun dari mimpi buruknya. Terlihat sepintas dirinya yang masih kecil sedang bermain biola. Namun lama-kelamaan ia terjebak dalam cahaya hitam gelap. Hingga membuatnya tersadar dan sedikit ketakutan atau trauma. Ia bangun dan mendapati berita yang tersiar di televisi. Adanya ledakan misterius yang terjadi di Gangnam, menyebabkan korban jiwa sebanyak 8 orang. Sheolbi ini tinggal di sebuah apartemen di lantai yang lumayan tinggi. Jadi ketika bangun ia bisa sedikit menghirup udara bebas polusi. Pihak kepolisian sedang menangani kasus ini. Beberapa korban luka yang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit mengatakan tak begitu ingat jelas karena kejadiannya cukup cepat. Ada pula korban luka yang menanyakan apa yang sedang dilakukan Union dan pihak kepolisian. Harusnya hal ini tak terjadi dan musibah ini dapat segera diselesaikan. Banyak pihak juga yang menduga ledakan ini disebabkan masuknya dimensional monster. Akhirnya publik berharap semua pihak terkait yang berwenang dapat segera bertindak. Hal ini membuat Sheolbi tak fokus pada berita selanjutnya yang tersiar. Karena banyak yang dipikirkan termasuk kasus yang baru saja jadi berita. Sheolbi tak tenang jika hanya berada di apartemen saja. Sehingga ia memutuskan untuk datang ke Union. Ketika masuk ke control room ia mendapati Seha sedang duduk santai. Lalu ada Bitna dan Yu Jeong yang mengamati beberapa layar monitor. Sedangkan program latihan yang di-create Bitna sudah tersetting kembali dan bisa digunakan. Yu Jeong melihat program latihan ini beradaptasi lebih cepat ketika digunakan untuk latihan melawan monster. Sheolbi nampak asing dengan Stranger yang berada di layar monitor. Yu Jeong mengenalkan dengan nama Seo Yuri. Yuri sendiri merupakan pemenang kejuaraan kendo nasional sebelum fase powernya bangkit. Sedangkan saat ini fase powernya bisa aktif hingga 1 tahun. Mendengar hal itu, Sheolbi cukup kaget. Ia berpikir bahwa Yuri ini kuat. Lalu terlihat Yuri mengeluarkan skill menembaknya untuk melawan para monster. Dar 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 dar. Terdengar tembakan Yuri mengenai target sasaran. Wah, Sheolbi tambah kagum melihat skillnya. 최상위권이에요. 전국 검도 대회에서 우승한 경력도 있어. 이름은 서율이라고 해.
Karena tak ada seorang pun yang seberbakat Yuri di dalam Union, Yuri pasti akan menjadi anggota yang dapat diandalkan dalam timnya. Selesai program latihan, Yuri langsung terbangun. Dan melihat ada Seha, lalu ia menyapanya. Tak lupa ia juga mendekati Seulbi serta memuji wangi parfum yang Seulbi gunakan. Karena sesi latihan Yuri sudah selesai, Yuje yang memperbolehkannya pulang, namun sebelumnya Yuje yang memuji kualitas skill yang dimiliki Yuri. Yuri berharap ia bisa menjadi ofisial agen yang bisa mendapat fasilitas seperti rumah dan kendaraan pribadi gratis seperti pegawai negeri. Wah, kirain di dunia nyata saja ada PNS, ternyata di dalam anime juga ada PNS. Akhirnya sesi latihan beralih ke Seulbi yang nantinya akan dilanjutkan oleh Seha. Sesampainya ke bangunan yang digunakan untuk program latihan Seulbi, ia langsung mengeluarkan fase powernya. Dilihat oleh Yu Jeong, kendali kekuatannya sudah mulai kembali. Yu Jeong juga melempar pertanyaan bagaimana pendapat Seulbi tentang Yuri. Namun yang pertanyaan Yu Jeong tentang Yuri adalah pendapat seorang Seulbi ke Yuri sebagai teman. Hah? Seulbi tak menjawab, ia justru tercengang. Setelah program latihan selesai, ia terngiang-ngiang pertanyaan Yu Jeong tadi. Nah, ketika pulang justru di jalan ia melihat Yuri sedang keluar toko makanan yang kewalahan membawa barang belanjaan. Lalu ia membantu membawakannya. Yuri bercerita bahwa ternyata lebih enak hidup dan tinggal di Union. Apalagi ia sedang mengincar posisi sebagai official agen dengan fasilitas yang dijanjikan. Selain itu, mereka juga banyak membahas tentang skill yang dimiliki dan cara menggunakan fase power. Sebenarnya Yuri ingin melihat sesi latihan Seulbi. Namun sayangnya ia harus menyiapkan makanan untuk saudaranya. Tak lupa Seulbi juga ditawari mencicipi makanan yang akan dibuatnya. Tak enak untuk menolak, akhirnya Seulbi mengiyakan ajakan Yuri. Sesampainya di rumah Yuri, ia melihat dua anak kembar cowok yang ganteng lucu sedang bermain, lalu menyapa riang Yuri. Adik-adik Yuri ini ia suruh untuk menyapa Seulbi. Karena akan menyiapkan makanan, jadi Yuri menitipkan dua adiknya ke Seulbi. Seulbi sendiri tak tahu harus bagaimana, dia cukup canggung tak terkecuali respon dua adik Yuri. Seulbi juga melihat sekeliling rumah Yuri. Ada foto keluarga termasuk foto mereka bertiga dan kedua orang tua mereka yang terlihat cukup muda. Sedangkan rumahnya cukup berantakan dengan mainan si kembar. Tak lama si kembar pun berlarian tak menghiraukan Seulbi, sedangkan Yurinya sedang mencuci sayur yang akan dimasaknya. Melihat si kembar yang berlarian, maka teriakan Yuri terdengar ke seluruh ruangan, seperti bocah cilik kepada umumnya. Salah satu adiknya terpeleset sehingga membuatnya hampir jatuh di lantai. Melihat itu, Seulbi langsung mengeluarkan fase powernya dengan membuat bocil tak jadi terjatuh karena dibuat melayang oleh Seulbi. Tak hanya bocil, namun semua mainannya juga melayang, termasuk adik Yuri yang satunya yang ingin ikut melayang. Yuri pun terkaget-kaget melihat fase power Seulbi. 그건 설비 위상력. 나도 해줘, 나도. 우와, 비행기다. Semua terhenti ketika kalung Seulbi hampir dibuka oleh bocil. Tak sengaja ia menghentikan kekuatannya yang membuat si kembar dan mainannya terjatuh ke lantai dan ia pamit pulang. Esoknya mereka berdua sangat akrab hingga membuat Seha terheran-heran sejak kapan hal ini terjadi. Ia berharap ada penambahan anggota baru laki-laki untuk timnya nanti. Scene berganti di sebuah bank. Ada seorang pria berambut abu-abu yang kaget melihat saldo di rekening tabungannya. Ia juga merayu si pegawai bank yang membuatnya diusir atau diamankan oleh security yang bertugas. Yu Jeong melabrak ketua karena mengirimkan Sid Black Clam tim untuk bertarung melawan dimensional monster. Sedangkan kemampuan mereka belum sepenuhnya menguasai.
Namun ketua membantahnya mengatakan bahwa ada ancaman yang lebih membahayakan dari bayangan Yu Jeong. Sedangkan Union sendiri kekurangan pasukan. Yu Jeong tak sampai hati dan bahkan sangat menyayangkan jika harus mengirimkan mereka ke Jiangnan. Namun ketua mencoba menenangkan Yu Jeong, karena nantinya akan ada teman lamanya yang bisa membackup. Ia berpengalaman dalam perang dimensi dan dihormati. Karena ketua khawatir akan ada sesuatu besar yang membahayakan dan akan menimpa Seoul. Di pusat latihan fisik pria, mereka terlihat sedang melakukan latihan voli, namun juga ada yang sedang beristirahat. Sedangkan Seha dan Han Seongbong asik main game. Karena kala fokus Seha beralih ke jendela ada Yuri yang sedang melihat latihan fisik para pria dari luar ruangan. Ternyata hal ini berkesinambungan dengan latihan yang dilakukan tim Black Clamp tempo hari. Jadi latihan terakhir mereka bertiga, terlihat kemampuan Yuri menurun terasa kaku. Bahkan di pertengahan sesi latihan, Yuri tersadar di dunia nyata dan harus disetting ulang oleh Bitnan pada program virtual reality. Bitna menduga Yuri terlalu getol latihan, sehingga membuat staminanya menurun. Hal ini juga dikomentari oleh J yang tiba-tiba masuk ke control room. J adalah pria yang mengganggu karyawan bank tempo hari lalu. Bitna ya tak kenal ya kaget dong. Kenapa orang asing bisa masuk control room? Cuma hal ini tadi kulik lebih dalam oleh Bitna. Karena ternyata pria yang tak mau dipanggil paman ini juga detail mengamati sesi latihan Seoul BGS. Sebenarnya performa Yuri menurun karena terakhir ia kompetisi kendo mendapat diskualifikasi entah dengan alasan apa tak tahu. Sehingga ketika selesai sesi latihan voli Seha langsung menghampiri Yuri dan mengamatinya agar tak mundur kompetisi kendo selanjutnya. Walaupun terkena pukulan di kepala akan membuatnya terasa sedikit pusing. Yuri juga menanyakan apa alasan atau apa yang dirasakan oleh Seha setelah mengetahui ia menjadi closer. Seha sendiri tak begitu ingat karena ia masih sangat kecil waktu itu. Seha juga menunjukkan salah satu kemampuan fase powernya dengan secuil kayu yang dipegangnya tiba-tiba terbelah-belah. Seha juga menjelaskan jika terlalu menyukai hal ia lama-lama akan bosan. Mendengar jawaban yang di luar ekspektasinya, Yuri memilih pamit dan meninggalkan Seha. Juicy J tiba-tiba mendekati Seha yang membuatnya kaget. Seha sebenarnya tak kenal dengan paman ini. Namun J menyarankan jika Seha seharusnya membantu Yuri selaku temannya untuk menyelesaikan masalah. Seha sendiri tak tahu caranya, maka paman J menyarankan agar Seha bisa mengajak Yuri untuk latihan kendo bersama. Hal itu menjadi solusi paling bagus di antara masalah atau kendala yang sedang Yuri alami. Pesan terakhir paman J adalah bantulah atau ringankanlah beban temanmu walau sedikit. Setelah itu ia pergi meninggalkan Seha sendirian di taman. Nampak dari belakang badan tegak paman J menghilang. Paman J perawakannya mirip opa-opa Korea. Definisi menolak tua, makanya ia enggan dipanggil paman. Ya wajar ya, saya lebih Seha Yuri, bahkan Bitna kan usianya masih belasan. Pulangnya seperti biasa ketika di kamar, Seha tetap asik dengan gadgetnya untuk bermain game favoritnya. Tiba-tiba ada potongan-potongan masa lalu yang ia ingat. Saat ia masih kecil memakai baju olahraga dengan membawa bola di kelas. Banyak teman-temannya yang mengatakan ia terlalu berbahaya. Hal ini sangat menakutkan sehingga membuatnya trauma. Malamnya Seha memilih untuk bermain game di control room Union, menemani Bitna yang sedang sibuk setting program baru. Sedangkan Seha juga asik sendiri dengan gamenya. Ketika Yu Jeong masuk, ia jelas kaget tumbenan Seha ke Union. Esoknya di akademi Seha mendatangi Yuri yang sedang serius melihat persiapan kendo. Melihat Seha yang mendekat membuat Yuri kaget. Ia mencari alasan bahwa hanya mampir bukan untuk serius melihat akademi lain latihan kendo. Walaupun Seha sendiri sudah tahu itu hanya sebuah alasan belaka.
Akhirnya Seha mengajak Yuri untuk ikut dengannya. Mereka masuk ke sebuah ruangan gelap yang tiba-tiba tersetting seperti ruangan latihan kendo dan mereka pun menggunakan pakaian lengkap untuk latihan tentunya. Melihat situasi yang berubah, membuat Yuri kaget. Ia tak tahu apa rencana Seha. Namun Seha hanya mengatakan agar Yuri mempersiapkan kemampuan terbaik dirinya. Karena Yuri masih terkaget-kaget, maka Bitna si programmer menjelaskan jika saat ini mereka berdua sudah dalam pengaturan mode latihan ke pavilion kendo. Sehingga mereka bisa menikmati pelatihan kendo ini bersama. Namun Seha tak bisa menjamin apakah kemampuan closernya sudah terlatih bagus untuk melawan Yuri. Namun Yuri merupakan lawan Seha yang cukup tangkas. Di sana terlihat Yuri dan Seha saling serang. Yuri juga terlihat kaget dengan serangan beruntun dari Seha. Seha sendiri mengeluarkan pedang panjang miliknya dengan cahaya biru. Tak hanya Seha, Yuri pun sama pedang kendo miliknya mengeluarkan kilatan cahaya merah. Mereka benar-benar saling serang. Nampak kilatan cahaya dari kedua warna yang menandakan tak ada yang ingin mengalah. Dengan ini Yuri merasa terpanggil. Sungguh menarik pertarungannya kini walaupun hanya sebatas latihan. Usaha Seha mengajak Yuri latihan kendo ini tak sia-sia. Benar saran Paman J. Membantu teman yang kesusahan apalagi untuk mengasah skill atau kemampuannya sungguh definisi menjadi manusia yang berguna. Pertarungan kali ini sangat seru. Saling serang kanan kiri atas bawah menjuntai ayunan pedang dari Yuri dapat ditangani baik oleh Seha. Di control room terlihat Seulbi yang mengangguk dan tersenyum melihat latihan mereka berdua. Terlebih pada kemampuan kendo Yuri dibanding dengan sesi latihan mereka bertiga terakhir kali. Ketika Seha melawan balik, Yuri tak langsung menyerang kembali. Namun ia membiarkan waktu ke Seha. Hingga satu momen Seha diulti oleh Yuri dengan satu hentakan yang membuat pedang Seha mental jauh. Dan Yuri berhasil memukul kepala Seha. Sedangkan Seha pun terdiam masih tak menyangka Yuri memiliki skill itu. Dan memintanya untuk mengulanginya sekali lagi hingga Yuri membuka ronde kedua. Ternyata di control room kedatangan tamu asing bagi Seulbi. Yap, dia adalah Paman Ji. Ternyata hari ini Paman Ji mengamati sesi latihan Yuri dan Seha. Dan lebih syoknya lagi, Yoji yang mengenalkan ke tim Black Clamp bahwa Paman Ji ini akan bergabung menjadi bagian dari mereka. Yuri dan Seha yang baru saja selesai sesi latihan kendo menjadi syok. Terlebih Seha sendiri sebelumnya disarankan latihan kendo ini oleh Paman Ji. Karena timnya yang beranggotakan anak-anak muda membuat Paman Ji salah tingkah sendiri. Ia mencari perhatian Yu Jeong dengan seolah-olah keracunan. Setelah menenggak minuman kemasan dan penetralnya adalah dengan minum jus bersama. Hal ini ia maksudkan ke Yu Jeong. Namun sepertinya Yu Jeong sendiri tahu maksud dari tujuan Paman Ji sehingga tak menggubrisnya. Sedangkan ketiga anak muda itu hanya bisa geleng-geleng melihat tingkah Paman Ji. Apalagi ketika pertanyaan Yuri terkait apakah Paman Ji ini adalah pelatih mereka. Sayangnya tak terjawab. Sepertinya mereka bakalan harap maklum jika nantinya Paman Ji sudah benar-benar bergabung. Di ruang kelas, saya lebih menjadi pusat perhatian teman-teman yang lain sebagai anak pindahan atau murid baru. Ada yang berkomentar tentang fisiknya berupa matanya yang biru bulat mempesona. Rambut cerah merah muda yang membuatnya terlihat sangat berwarna. Belum lagi adalah kepala lulusan Union Colage. Nilai plus-plus saya lebih bagi teman-temannya sungguh banyak. Namun hal tersebut tak berlaku bagi Seha. Ya karena Seha sudah tahu bagaimana saya lebih karena mereka menjadi teman satu tim. Seha sendiri masih asik dengan gadget dan gamenya.
Sedangkan teman belakang bangkunya benar-benar mengagumi Seulbi. Seulbi yang mengetahui secuek itu Seha jadi sedikit kesal. Namun ia tak mau ambil pusing. Apalagi ia harus menunjukkan sikapnya sebagai ketua tim. Chat grup mengabarkan bahwa sore nanti akan diadakan latihan dengan lokasi bekas supermarket. Latihan kali ini sudah menggunakan lokasi asli. Bukan lagi latihan virtual seperti biasanya. Seulbi coba mengingatkan Seha. Dan ada Yuri juga, ia tak sadar menggunakan pistol asli juga nantinya. Wah, seperti apa yang nantinya kita lihat saja. Akhirnya mereka sudah sampai di lokasi yang dimaksud, bekas supermarket. Cukup terbengkalai tak terpakai. Yuri dan Seha pernah berkunjung ke sini semasa mereka kecil, sehingga membuat Seulbi terheran. Tempat macam apa ini sebelumnya? Tiba-tiba suara Pamanji menggelegar membuat mereka kaget. Ternyata Pamanji sudah sampai duluan dan berada di lantai atas bangunan. Pamanji menjelaskan bahwa tempat sebelumnya adalah pusat perbelanjaan yang diserang oleh para monster, sehingga membuatnya berubah fungsi menjadi tempat pelatihan. Mereka bertiga disarankan untuk mengatur sensor kekuatan cluster di setiap sudut ruangan. Terlihat lorong-lorong ruangan bekas supermarket tersebut sangat gelap. Selain itu juga nampak store-store kosong yang tak terpakai. Jika terdapat monster pada lorong atau store tersebut, maka alarm akan berbunyi yang artinya mendeteksi keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Pelatihan ini dilakukan untuk menguji apakah tim ini bisa mengikuti ujian akhir pertarungan yang sebenarnya. Paman J sendiri sebagai pelatih dan penguji Seulbi JS. Mendengar apa yang dikatakan Paman J, mereka bertiga terkaget. Bahkan Seulbi tak mengira ternyata ada ujian khususnya. Sedangkan Seha asik memegang pedang andalannya. Mereka sendiri telah menggunakan jaket latihan untuk sesi kali ini. Paman J juga mengatakan bahwa ujian ini mudah. Cukup dengan menangkapnya dengan waktu 5 menit. Posisi tiga anak ini di lantai ground atau di bawah, sedangkan Paman J ada di salah satu lantai atas. Mereka bertiga bisa bekerja sama, namun syaratnya jika kurang dari 1 menit nantinya Paman J memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Mendengar banyaknya aturan dan melihat gayanya membuat Seha ingin segera mengalahkannya dan mengirimkannya kembali ke tempat asalnya. Mendengar itu Yuri pun ikut menyerang di belakang Seha. Namun Seulbi coba mengingatkan untuk membahas formasi dan strategi bagaimana. Lah, kepalang tanggung, mereka sudah terlanjur semangat melawan Paman J. Mereka langsung saja melayang naik ke atas. Seha mengibaskan pedangnya ke hadapan Paman J. Yuri dengan berondongan tembakannya, sedangkan Seulbi menyerang juga dari dengan bola-bola api. 다들 포메이션 A 대형으로! Seha lagi-lagi tertipu dengan pergerakan Paman J. Ia menyerang dari belakang namun dapat dihindari, sedangkan Yuri dari samping pun dapat ditampik. Seulbi mengingatkan Yuri agar jangan sampai tertipu dengan gerakan kilatnya. Namun mereka tetap menyerang tak patah semangat. Kini Seulbi yang mengatur serangan. Ia mengarahkan Seha agar bisa menyerang Paman J dari belakang. Sedangkan Yuri asal menyerang sehingga membuat formasi sedikit berantakan. Dan serangan mereka termasuk pengaturan strategi dari Seulbi masih belum dapat mengalahkan Paman J. Hingga 1 menit terakhir kesempatan Paman J sesuai kesepakatan di awal. Benar saja dengan 1 action, berupa lari cepat di belakang 3 anak muda itu, semua senjata yang dimiliki mereka berhasil direbut begitu saja. Bahkan Paman J menyebut mereka sebagai lalat dungu tak punya otak. Hal ini lantaran tak ada satupun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Kemampuan mereka sangat diragukan oleh Paman J. Apalagi mereka akan ikut pertarungan sebenarnya, yang tentunya dengan lawan para monster yang lebih sadis dari uji coba Paman J. Sepertinya di sini Paman J dibuat ragu akan skill yang mereka miliki. Seulbi yang mendengar hal ini tak terima. Ia lantas memarahi Seha yang dirasa tak mendengar perintahnya.
Tak hanya Seha, Yuri pun ikut kena amu Seulbi. Apalagi Yuri termasuk gegabah dalam mengambil tindakan. Yang akan ia lakukan untuk menyerang musuh dalam hal ini adalah Paman Ji. Seulbi mulai mengatur serangan dan siapa saja yang akan memulai serangan. Seha menyerang dari lengan Paman Ji, sedangkan Yuri melindungi dari belakangnya. Tapi sayangnya hal ini juga tidak membuahkan hasil. Bahkan Paman Ji mengejek mereka karena hasil diskusinya tetap saja zong. Serangan Seha berhasil ditangkis Paman Ji. Hingga berujung pada tendangan untuk Seha yang otomatis membuatnya terjungkal ke lantai bawah dan menimpa Seulbi. Sepersekian detik mereka berhenti saling pandang. Namun Seulbi segera menggunakan kekuatannya agar bisa menjauhkan Seha dari atas badannya. Karena Yuri hanya sendirian melawan Paman Ji, akhirnya setelah mereka bangkit langsung lari mencari Yuri dan Paman Ji. Dengan lari-lari, Seulbi menyuruh Seha untuk membantu Yuri dalam mengelabuhi Paman Ji. Sayangnya hal itu terbaca oleh Paman Ji, sehingga ia mengelak dan membuat Seha tersungkur. Dari jauh, Seulbi yang berlari prepare actionnya ternyata gerakannya terbaca. Kekuatan gabungan antara Seulbi dan Yuri tetap saja bisa dilawan oleh Paman Ji. 빨리 공격해! 아! 공격기를 충돌해버렸어! Bahkan ia juga mengeluarkan bola api panas besar yang ia tendang, agar bisa mengenai mereka bertiga sebagai sasaran. Benar saja bola api yang membesar itu mengejar mereka bertiga. Beruntungnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Ocehan Yuri tak didengarkan baik oleh Seulbi, karena ia kecelakaan komunikasi dan skill yang dimiliki. Sedangkan Paman Ji menganggap sesi latihan kali ini sia-sia, jika tidak dijadikan tolak ukur kemampuan masing-masing dari mereka. Paman Ji juga memberikan masukan dari setiap serangan dan skill masing-masing dari mereka tak terkecuali Seulbi. Rishi mendengar perkataan Paman Ji yang cenderung mengunderestimate mereka. Akhirnya Seulbi buka suara. Bukan untuk menyanggah perkataan Paman Ji atau membela rekan-rekannya. Namun menurut Seulbi tak layak seorang yang dihormati sebagai penguji menjatuhkan mental anak didiknya di depan umum. Walaupun cuma hanya ada mereka berempat tanpa orang lainnya lagi. Lah, tak peduli setan, Paman Ji pun memberikan feedback ke Seulbi yang terkesan sebagai bos dan menganggap kedua temannya Seha dan Yuri sebagai babu atau pembantu saja. Yang bisanya menyuruh tapi perintahnya belum matang. Seulbi masih dirasa kurang bisa melihat situasi dan kondisi. Posisi mana saja yang perlu serangan dan siapa yang harus menyerang. Terkesan Seulbi hanya peduli untuk mengalahkan musuh, tanpa memperhatikan kemampuan dan posisi masing-masing temannya. Di sini Seulbi benar-benar dikuliti oleh Paman Ji. Ia berusaha menjadi seorang kapten yang baik, namun tanpa memperhatikan bagaimana timnya. Tak benar-benar mengenal teman-temannya, termasuk dari kemampuan dan kelemahannya. Mendengar Seulbi yang dirujak habis oleh Paman Ji, membuat Seha beranjak pergi membawa pedangnya. Sedangkan Yuri tak menampakkan wajahnya, ia memunggungi Paman Ji dan Seulbi. Paman Ji dengan lantangnya mengatakan bahwa mereka terlalu awal untuk ikut pertarungan. Mereka harus berlatih lagi. Hal ini membuat Seulbi menangis dan meminta maaf ke teman-temannya. Ia merasa pelin-pelan karena berorientasi pada hasil tim dan mengalahkan lawan tanpa memperhatikan personal timnya. Paman Ji yang ikut mendengarkan kaget tak menyangka Seulbi sedewasa itu. Tak jauh dari mereka sensor monster berbunyi, menandakan ada musuh yang masuk kali ini monster level B. Monster itu terbang-terbang ke lorong bekas supermarket yang terdeteksi dengan sensor alarm. Sedangkan Paman Ji dan trio bocah tadi kaget jika dimensional monster sudah masuk ke tempat latihan mereka. Paman Ji menyarankan agar mereka bisa segera pergi dari sini. Namun Seulbi justru menyanggahnya karena ini masih level B dan yang membuka dimensi monster itu biasanya dilakukan oleh pemimpin.
Ia khawatir jika tak dihentikan tempat ini ke depannya akan menjadi sarang baru bagi para monster. Dan ia memiliki strategi karena tadi sudah latihan serta mendapatkan banyak masukan. Sehingga nantinya Seha dan Yuri bisa mengalihkan perhatian monster. Karena ia dan Pamanji akan keluar dulu. Setelahnya ia akan memancing monster tersebut keluar gedung serta kita habisi ketika sudah terkepung. Semuanya paham dan mengangguk. Kini Seha mulai mengintai si monster untuk menyerangnya dari belakang atau atas. Lalu Yuri mengalihkan perhatian monster ketika akan mengejar Seha. Pertarungan pun dimulai saling serang dan tak mau kalah. Karena Seulbi sudah bisa menguasai gedung dari atas akhirnya, Pamanji, Seha, dan Yuri menyerahkan mangsa ke dirinya. Dengan kekuatannya, Seulbi berhasil menaklukkan monster jahat yang ingin menguasai bumi itu. Seulbi mengeluarkan kekuatan hingga menimpa monster tersebut dengan bis. Wah, auto kalah telak monster itu. Respon yang lain terpukau akan action yang ditunjukkan Seulbi, termasuk Pamanji. Yuri pun tak segan-segan memuji Seulbi semua di luar ekspektasi. Ini adalah pertarungan nyata pertama mereka dan bisa dimenangkan. Wah wah wah, gimana gak bangga ya kan? Pamanji juga mengajak mereka bertiga untuk minum teh bersama guna merayakannya. Yuje yang mengutarakan kekhawatirannya terhadap 3 bocah ini. Ia tak benar-benar yakin bisa melepas mereka untuk melawan para musuh di Jiangnan nanti. Namun Pamanji tak sependapat karena ia tahu di Black Clam Team dipimpin oleh orang yang layak. Di kelas, Yuri antusias sekali menunjukkan baju baru sebagai seragam yang akan nantinya mereka kenakan. Artinya mereka bertugas sudah resmi menjadi agen. Yuri sungguh sangat antusias dibanding 2 teman lainnya. Selain memberitahu Seha, ia juga info ke Seulbi. Tak lupa untuk merayakannya, ia mengajak mereka foto bersama di kelas, walaupun direspon kaget oleh Seha dan Seulbi. Tapi tanpanya tim ini akan sepi. Foto bersama ini dibantu oleh teman sekelas mereka, tepatnya teman game Seha yang juga mengagumi Seulbi diam-diam. 나 됐어. 어서. 잘 됐다. 우리 사진 좀 찍어주라. 잠깐만. 니도 안 왔잖아. Gambar muncul dengan penampakan pesawat di antara kabut awan merah muda. Terdapat seorang wanita cantik yang bernama Detektif Miss Teltin. Ia sedang asyik dengan tablet atau gadgetnya. Wanita itu melihat berita-berita yang tersiar di media Seoul tentang pihak kepolisian yang sedang membersihkan kasus dari pertarungan monster. Ia merenggangkan otot, tak sabar ingin bertemu timnya karena ini adalah momen pertamanya. Miss Teltin menanti-nanti hal ini. Langit hari itu berwarna biru cerah, indah lukisan Tuhan dengan pantulan cahaya dari air laut di bawahnya. Scene menunjukkan Miss Teltin sedang mengagetkan Chai Yomin yang sedang mengatur program robot yang akan digunakan untuk melawan para monster. Ia butuh waktu berkonsentrasi agar programnya berjalan dengan baik dan bisa menumbangkan para musuh. Malah dikejutkan dengan kedatangan Miss Teltin. Lagi-lagi tim Black Clam diributkan oleh peringatan Seulbi terhadap Seha yang sering main game. Sedangkan Seha sendiri mengelak tak mainan game pada gadgetnya karena belum ada tugas saat ini. Namun Seulbi sebagai kapten ingin anggota timnya bersiap-siap atau siaga jika tiba-tiba ada tugas dadakan. Sedangkan Song Euni selaku tim support prepare tugas baru untuk anak-anak barunya alias anggota barunya nanti. Akhirnya program yang sedang digarap Yaomin selesai juga. Sembari menghela nafas sambil terengah-engah akhirnya selesai juga. Karena programnya sudah siap, Euni menyuruh anggotanya memasukkan alat tersebut ke helikopter yang akan dikirimkan ke Union nantinya. Lalu tak lupa Euni menyuruh Yaomin untuk membersihkan bajunya dan segera istirahat. 호환기능 완전 정지. 되게도 엄연한 임무야. 수고했다. 옷 갈아입고. Lalu Euni meminta maaf pada Sid Black Lamb karena membuat mereka harus menunggu karena dirinya sedang menyiapkan program.
dan beberapa perangkat dengan Yao Ming. Hal ini sangat dimaklumi oleh tim Sid Black Lamp. Bahkan Yuri dan Seulbi pun menawarkan akan membantu jika dibutuhkan. Ada pemberitahuan ke Eunim jika ada kawanan monster yang mulai masuk di jalur kereta bawah tanah. Hal ini membuat raut wajah Euni panik mendengarnya. Lalu ia menawarkan kepada Seulbi untuk melakukan pengecekan. Ternyata ada Ye Jong juga di lokasi yang sama. Yu Jeong juga titip agar masalah ini segera selesai. Seulbi memanggil dua rekannya, Yuri dan Seha, untuk membantunya memeriksa situasinya terlebih dahulu. Namun ia masih mendapati si Leha asik bermain game, walaupun Seha berusaha bersembunyi. Karena tak mengindahkan perintahnya, di mana Sehala yang harus pertama memeriksa keadaan di kereta bawah tanah. Maka Seulbi melakukan tindakan perampasan gadget milik Seha dengan kemampuannya. Seha pun tak berkutik. Ia sedih karena game yang sedang ia mainkan belum disimpan. Namun yang terpenting saat ini adalah tugas utama dari Seulbi. Seha melompat ke sana ke sini dan melayang di atas kemacetan kota Seoul. Ternyata kemacetan ini disebabkan adanya pasukan khusus yang sedang mengamankan lokasi kereta bawah tanah. Beberapa warga merasa kesal atas kemacetan ini karena otomatis mengganggu aktivitas mereka selanjutnya. Ternyata sudah ada pemberitahuan yang disebarkan bahwa ada kendala pada akses kereta bawah tanah, sehingga mohon kerjasamanya dari pihak warga masyarakat. Seha yang masih terbang di atas mencari situasi yang dimaksud. Di mana sih sumber masalahnya? Ternyata ia melihat seseorang di atas atap gedung. Karena merasa curiga, akhirnya Seha turun ke bawah, memastikan bahwa orang tersebut bisa segera turun untuk menyelamatkan diri. Namun tampak dari depan orang yang dimaksud mengenakan baju serba hitam dan syal merah. Bahkan wajahnya pun tertutup kain hitam. Tak langsung menuruti saran Seha, justru pria tersebut enggak melihatnya di situ. Lah, Seha sendiri kaget kok bisa orang yang seumurannya pamannya itu kenal dengan dirinya. Karena tuannya pernah menyebut nama si Leha. Sedangkan Seha tak tahu siapa paman itu. Tiba-tiba tanpa apa-apa, paman tersebut langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Seha. Karena kaget serangan paman ini membuat Seha tersentak. Belum selesai dengan satu gerakan, lalu paman asing tersebut kembali menyerang Seha dari segala arah. 뭐 하는 사람이야? 네? 아저씨, 절 알아요? Kanan, kiri, atas, bawah, Seha pun mengeluarkan pedangnya sebagai senjata yang membantunya. Meskipun kedua alot untuk mengalah dan dikalahkan, namun tak membuat Seha sedikit pun mundur. Ternyata paman asing ini juga bisa menghilang dan berpindah tempat dengan cepat. Serangan Seha dengan pedangnya selalu terhempas tak mengenainya. Dari segi umur dan kemampuan, Seha jelas jauh lebih muda yang otomatis kekuatannya pun belum semahir paman topeng. Tiba-tiba paman ini mengeluarkan kekuatan dengan semburan cahaya ungu yang membuat Seha melayang dan masuk ke dalam lingkaran kekuatan tersebut. Seha sendiri tak berkutik, tak bisa bergerak dengan leluasa. Di tempat lain, Euni dan Yu Jeong bersiap-siap pergi dengan helikopternya. Sedangkan yang lain menunggu Lee Seha. Saya lebih menduga 80% Seha sedang melimpir untuk main game. Akhirnya mereka bertiga memutuskan mencari Seha setelah helikopternya berhasil terbang. Mereka masih bersama menyisir jalanan yang terkena macet menuju lokasi kereta api bawah tanah. Namun mereka tak menemukan Seha. Akhirnya Seulbi coba memanggil Seha, sayangnya tak ada respon. Seha sendiri terpaksa tak merespon karena kondisinya yang memang terjepit. Hal ini didengar oleh paman musuh. Ia juga bersiap-siap menyambut mereka bertiga teman-teman Seha yang akan membantu Seha. Serangan Seha didengar oleh Seulbi yang otomatis langsung mendapat respon untuk mendekat ke lokasi. Sama halnya dengan paman asing yang sedang bersiap-siap melawan jika teman-teman Seha datang.
Begitu ketika teman sehat datang, paman asing langsung mengeluarkan kekuatannya dengan angin-angin yang membuat mereka bertiga terhenti. Tak hanya itu, paman asing membuka gerbang dimensional monster yang membuat monster besar Malek keluar. Paman J pun ikut kaget ketika monster yang keluar adalah Malek. Seketika itu, saya lebih langsung mengatur strategi agar bisa menyebar serangan. Ternyata Yu Jeong dan Euni sudah mendengar kabar tersebut, yang otomatis membuat mereka putar balik untuk mengetahui area yang terserang monster. Kemudian juga ikut membantu Black Clam pertarungan dengan para monster. Tak lupa mereka juga mengabarin kantor pusat untuk meminta bantuan. Sementara Paman Ji dan Seo lebih melakukan penyerangan kepada Malek. Hantaman bus yang diturunkan Seo lebih bertubi-tubi tak bisa menghancurkan Malek. Ia bisa bangkit meskipun sudah diserang berkali-kali. Justru kekuatan Malek saat ini bertambah dengan segera menyerang Seolbi secara brutal dan garang. Yuri mencoba membantu Seolbi dengan mengalihkan perhatian Malek dari atas. Saat Malek sibuk mengejar Yuri yang sedang mengalihkan perhatiannya, Paman Ji mulai menyerang dari belakang. Ia menggulung Malek, menyerangnya dari atas dari depan. Semua Paman Ji lakukan. Ia merasa kekuatan Malek sungguh kuat untuk ditaklukkan. Akhirnya Seolbi dan Yuri juga ikut membantu Paman Ji melawan Malek. Dari helikopter nampak Yu Jeong dan Euni mengamati keadaan di bawah. Cukup kacau dan hanya melihat 3 orang dari Black Clam Team. 저게 뭐야? Lalu mereka penasaran di mana Lee Seha. Karena saat mereka pergi pun Seolbi geger mencari keberadaan Lee Seha. Akhirnya ada yang melihat Lee Seha yang masih menjadi tawanan paman asing. Tak lupa Euni sebagai bagian dari manajemen Union yang sekaligus memimpin tim yang ada di helikopter. Ia memerintahkan agar mendekat ke atap gedung yang dimaksud. Lalu ia menyuruh tim Union untuk menembak sasaran, namun jangan sampai terkena Lee Seha. Namun paman asing bertopeng yang sudah mengetahui keberadaan mereka langsung melindungi diri dari serangan dengan berada di dalam cahaya ungu ciptaannya. Sedangkan Seolbi CS yang berada di bawah ketika menghabisi Malek beralih pandangan ke helikopter. Mereka melihat jika Yu Jeong dan Euni sedang membantu mereka. Detektif Miss Peltines dari tadi di dalam pesawat dan asik ke handphonenya mencium bau-bau keberadaan monster. Sehingga ia bergegas langsung untuk turun dari pesawat. Sebenarnya hal ini membuat para pasukan yang bertugas dengannya panik. Seolbi, Yuri, dan Paman Ji akan bersiap membantu pasukan Union di helikopter yang sedang menyerang paman asing. Namun ternyata Malek justru tiba-tiba bangkit yang membuat mereka terkaget-kaget. Karena Seolbi berada paling depan tepat lurus di hadapan Malek, maka Seolbi lah yang pertama mendapat serangan dan ia pun seketika mengeluarkan serangan. Walaupun gagal dan harus ditopang Yuri dan Paman Ji, mereka bertiga nyata tak sanggup hingga detektif Mi turun dan langsung mengajar Malek pas di kepalanya. 이런 방심. Mereka terkejut melihatnya. Sama halnya dengan paman asing yang menyaksikan bahwa tim Lee Seha banyak yang datang. Hal itu lantas membuatnya melarikan diri dengan menghilang, yang otomatis membuat Seha terjatuh karena sihir dari paman asing sudah luntur. Kembali ke Union, Yu Jeong langsung mencari tahu data-data musuh. Mulai dari Malek, definisi tubuh kekuatan, kemampuan menyerang hingga dari mana datangnya. Semua terlihat jelas di monitor. Namun ia mengalami kesulitan yaitu mencari data dari paman asing atau manusia bertopeng. Karena tak jelas spesifikasi wajahnya yang terdata adalah manusia bertopeng. Inilah yang memanggil Malek untuk membantunya menyerang Seha and the team. Lalu masuklah detektif Mi ke dalam ruangan Yu Jeong. Ia menyapa seniornya itu.
Ia juga membisikkan sesuatu tentang pertarungan kemarin hingga membuat Yu Jeong terkaget-kaget. Namun tak diungkap berita atau informasi apa yang dibagi detektif Mi ke Yu Jeong. Yang jelas hal ini membuat raut muka Yu Jeong berubah. Semua pergi tersisa Yu Jeong dan Paman Jim yang masih berada di dalam ruangan. Paman Jim mengkritik beberapa hal yang ada di Union, termasuk banyaknya markas yang dimiliki. Dari kejadian kemarin membuat Yu Jeong introspeksi diri, tak hanya itu ia juga menyalahkan dirinya karena tak bisa benar-benar menjaga anak-anak itu. Namun Paman Jim berusaha menenangkannya dan menyuruh Yu Jeong menjaga kesehatan tubuhnya. Kasihan ya Yu Jeong, ia benar-benar menjaga performa Seulbi and the Team. Tim pengaturan dan pemahaman sedang menganalisa tempat tinggal atau keberadaan Malek. Mereka menemukan persimpangan pusat di mana kemungkinan Malek keluar kandang. Selain itu dari pihak Union juga menyiapkan para pasukan hingga beberapa garda untuk berjaga-jaga. Mereka juga memasang alat deteksi dimensional monster. Nah, inilah momen yang membuat Yu Jeong kemarin sedih. Karena proyek ini adalah tanggung jawab dari Black Lamp Team. Oh yang belum, jadi detektif Mi ini memiliki kekuatan atau kemampuan dan senjata super. Jadi seperti Closer yang sudah terpilih. Nah, Yu Jeong menjelaskan mekanisme penyerangan. Dari mana saja kemungkinan Malek akan keluar dan siapa saja yang akan membantu mereka semua menghadapi pertarungan ini. Sebenarnya ada kekhawatiran yang muncul dari raut muka Seulbi. Namun Yu Jeong coba menenangkan mereka. Ia berusaha meyakinkan Seulbi and the Team agar menuruti perintahnya yang notabene adalah perintah dari atasan juga. Namun tak hanya Seulbi, Seha pun protes karena justru yang memanggil Malek kemarin adalah pria bertopeng atau berjubah asing. Justru Yu Jeong tak bisa menemukan atau analisanya. Paman Jim yang mengetahui bagaimana Yu Jeong berusaha, ia mencoba untuk membelanya. Sehingga bisa sedikit meredakan emosi Seha yang meledak-ledak. Sayangnya hal tersebut tak berhasil untuk Seha karena ia langsung pergi meninggalkan mereka. Yu Jeong yang berjaga di depan banyaknya monitor pemantau mengamati monster-monster yang terdeteksi aktif di titik keramaian warga. Yu Jeong dan keempat tim Black Clan terhubung pada satu pot yang sama. Sehingga Yu Jeong bisa mengabarkan atau menginformasikan apa yang terjadi di kota sesuai yang ia pantau dari monitor-monitor Union. Walaupun sudah mengabarkan kondisi saat ini di kota, Seha masih enggan bergabung sehingga ia meneruskan bermain gamenya. Paman J tahu perasaan Seha sehingga mencoba menyemangatinya. Bahwa dengan bisa menangkap dan mengalahkan Malek artinya, kesempatan untuk menemukan pria berjubah hitam itu semakin dekat. Tak hanya Paman Jim, semua yang terhubung pada sambungan bicara itu juga memotivasi Lee Seha agar bisa bergabung kembali. Demi menambah kekuatan dan membuka kesempatan untuk menumbangkan Malek, Lee Seha pun menyerah, ia akhirnya bangkit. Mengabaikan game di gadgetnya, mengambil pedang yang sudah menjadi senjata utamanya. Berjalan dan tetap merespon sambungan bicara tadi. Setelah dipikirkannya dengan mendapat sedikit angin sejuk, ia bersedia gabung kembali dengan timnya. Tak hanya Yu Jeong, detektif Mi juga ikut membantu. Tiba-tiba alarm deteksi berbunyi. Ada dimensional monster yang masuk. Semua monitor dan pasukan berjaga-jaga. Benar saja yang keluar adalah Malek. Dan dirasa lebih besar dari sebelumnya. Lagi-lagi ia keluar dari jalur monster. Kali ini yang pertama melawan adalah detektif Mi. Ia menyerang Malek dengan kekuatan yang ia punya. Skill mereka nampak yang tentunya sangat tak mau mengalah. Perjalanan warga masyarakat cukup terganggu dihentikan karena insiden ini. Lalu yang terpenting Malek sudah berhasil dikalahkan, lebih tepatnya ditumbangkan. Lalu pintu dimensional monster dinetralkan yang membuat Malek kembali ke alamnya.
Sayangnya semua pasukan termasuk Black Clamp dilarang untuk happy dulu karena wilayah Closer masih terpantau merah, sehingga belum pasti Malek tak kembali lagi. Benar saja ketika Yu Jeong menyuruh Mr. Tin bersiap-siap, ternyata Malek kembali dan tepat berada di depannya. Mr. Tin belum sempat menyerang Malek, langsung saja menghajarnya. Belum terkalahkan, Mr. Tin terus melawan. Hingga keluarnya pria berjubah yang ditunggu-tunggu. Kehadiran Malek ini pertanda sebagai pembuka jalur monster ke dunia manusia. Pria berjubah itu membuka jalur dimensional monster dan berada di hadapan Paman Ji. Mereka saling adu kekuatan walaupun pada akhirnya pria asing itulah yang berhasil menang. Ia membuat Paman Ji tak berkutik layaknya sehat. Yu Jeong pun kesusahan untuk menghubungi Paman Ji. Sedangkan yang lainnya kebingungan karena tak ada jawaban apapun dari Paman Ji. Tak hanya sampai di situ, pria berjubah itu juga menyerang sehat secara tiba-tiba. Lalu Seul B pun yang sudah bersiap-siap tetap kalah dengan serangan mendadaknya. Belum lagi Yuri yang tak bisa menggunakan pedangnya karena sudah kalah lebih dulu. Hingga Paman Ji terbebas dengan menggunakan alat tambahan yang bisa membuatnya menggunakan kemampuannya kembali. Ia membantu Mr. Tin yang ternyata masih belum berhenti melawan Malek. Sayangnya pertahanannya tak bisa lama karena ia terkena tembakan karena pria berjubah itu. Yu Jeong langsung memberikan aba-aba ke pasukan agar bisa menembak Malek. Duar, benar saja. Ketika Malek tumbang, Paman Ji pun juga sama langsung ikut tumbang. 해주고 있어. 나와줘. Setelahnya Paman Ji masuk rumah sakit untuk mendapatkan perawatan insentif. Semua anggota Black Clamp yang pingsan kini sudah tersadar. Mereka memaksa Yu Jeong untuk menceritakan apa yang sudah terjadi. Bagaimana keadaan pria berjubah hitam tersebut? Apa sudah diketahui identitasnya? Belum terjawab oleh Yu Jeong. Ia hanya memandangi Paman Ji yang tergolek lemas dengan banyaknya alat yang menempel di tubuhnya. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Closing. Gimana cuy, seru juga ya perjalanan dan konflik naik turunnya nih. Jangan lupa buat kamu yang mau tahu series atau anime selanjutnya, bisa komen ingin judul yang mana lagi yang bakalan Mimin bahas. Oke deh, terima kasih untuk semuanya yang nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.